Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian yang sempurna kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah mungkin sudah lama ya saya tidak posting terkhususnya video-video tutorial untuk Microsoft Excel. Nah, namun untuk video kali ini dan insya Allah semoga Allah mudahkan ke depannya kita akan membahas tentang pembahasan belajar bahasa Arab. Lah kok pindah dari Microsoft Excel ke belajar bahasa Arab? Bukan pindah, hanya saja untuk saat ini dan waktu ke depan mungkin saya akan fokus untuk membahas atau membuat konten dalam pembelajaran bahasa Arab, karena yang pertama juga untuk dipakai di santri-santri di tempat yayasan saya mengajar, dan juga semoga bisa digunakan untuk ya teman-teman sekalian secara umum. Itu untuk ini. Nanti insya Allah kalaupun memang sudah bisa dilanjutkan tutorial Microsoft Excel, maka akan dilanjutkan kembali. Jadi untuk awalannya seperti itu. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran bahasa Arab yang paling sempurna adalah sama seperti mempelajari Al-Quran, yaitu secara talaqi, mengambil bacaan atau bertemu bermulazamah dengan guru langsung. Adapun di YouTube ataupun di sosial media lainnya hanyalah perantara. Namun yang lebih utama tetap cari guru dimanapun berada. Silahkan mengambil mencari ilmu langsung kepada guru-guru kita semua, tentunya dengan harapan Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. YouTube dan lain-lainnya adalah perantara saja, hanya perantara. Kemudian di video-video ini, konten-konten pembelajaran bahasa Arab ini, saya bukan orang yang fasih dalam belajar bahasa Arab, bukan. Hanya saja saya membuat konten ini, itu tadi yang saya jelaskan di awal. Yang pertama untuk materi pembelajaran untuk anak-anak didik di yayasan tempat kami mengajar ya, yayasan tempat saya mengajar. Kemudian untuk murajaah, untuk mengulang, supaya apa yang sudah saya dapatkan dari guru kami, maka itu juga supaya bisa menguatkan hafalan kita. Jadi saya bukan orang yang fasih, bukan pengajar, maksudnya bukan pengajar khusus bahasa Arab, hanya saja untuk memurajaah dan untuk konten pendidikan untuk anak-anak didik di tempat kami mengajar. Itu untuk ini. Jadi teman-teman juga bisa untuk mengikuti sambil murojaah ya tentunya. Bukan belajar, memang saya pengajar khususnya, enggak. Kita murojaah bareng-bareng tentang belajar bahasa Arab. Kita masuk ke bahasan. Kitab yang dibahas adalah berjudul Durusul Lughatil Arabiyyah. Judulnya Durusul Lughatil Arabiyyah. Durus, pelajaran-pelajaran. Al-Lughah, bahasa Al-Arabiyyah, Arab. Jadi isinya adalah pelajaran-pelajaran bahasa Arab li ghairin natiqina biha, untuk orang-orang yang tidak bisa mengucapkannya. Artinya untuk orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Jadi kitab ini dibuat untuk menguatkan pembelajaran bahasa Arab, juga untuk orang-orang yang memang pemula dalam bahasa Arab. Dikarang oleh Ad-Duktur Fi Abdul Rahim rahimahullah ta'ala. Semoga kitab ini menjadi amal solih jariah untuk beliau. Yang ini juga kitab yang dipakai di Universitas Islam Madinah dan sekolah-sekolah yang lainnya, kalau di Indonesia ya. Sebelum masuk ke pembahasan ini, kita akan bahas perlahan ya, bertahap. Jadi mempelajari bahasa Arab adalah kuncinya yang pertama semangat. Sebelum semangat tadi, lupa. Yang pertama adalah niat. Ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita.
Itu yang pertama. Kemudian semangat dalam mempelajarinya, jangan langsung banyak-banyak belajarnya, pelan-pelan ya, bertahap supaya nanti bisa bertahap juga, berangsur-angsur perlahan, nanti insya Allah bisa dengan izin Allah Ta'ala kita bisa mengucapkan bahasa Arab. Dan juga kosakata dalam bahasa Arab kuncinya adalah dipakai. Jangan hanya sekedar dihafal saja. Oh, ini kitabun, ini buku, ini maktabun, ini meja, ini babun, ini pintu. Tapi dipakai dalam keseharian. Bagaimana nanti dipakainya? Nanti ada pembahasan sendiri ya. Kita sebelum masuk ke sini, kita masuk ke syarahnya dulu. Saya sudah buat sebentar ya. Saya sudah buat syarahnya. Syarhu Durusul Lughatil Arabiyyah. Saya tambahkan penanya dulu. Mana penanya ini? Ya, ini. Syarhu Durusul Lughatil Arabiyyah. Syarah atau penjelasan Durus Al-Lughah jilid yang pertama. Kalau yang sekarang terbaru itu kalau nggak salah ada jilidnya itu ada 4 ya. Kalau yang lama itu jilidnya 3. Nah, ini kita yang bahas masih jilid yang pertama. Ada di situ kita temukan ad-darsul awal. Ad-darsu pelajaran, al-awwal pertama. Ini bilangan ordinal atau bilangan bertingkat. Pelajaran pertama. Di dalam pelajaran pertama ini kita akan membahas tentang kata hadza. Teman-teman mungkin bisa sering dengar kata hadza. hadza itu udah sering dengar, familiar lah ya. Hadza ini bermakna ini. Artinya hadza itu ini. Secara istilah pengertiannya adalah ismu isyaratin lil mufradil mudzakkar al-qaribil aqil wa ghairil aqil. Nah, itu secara istilah. Ismun isyarah, isim isyarah. Isyarah itu dalam bahasa Indonesia kita udah menyerap juga, isyarat. Isim isyarat menunjukkan, kata tunjuk lil mufradi untuk yang tunggal, al-mudzakkar untuk yang berjenis maskulin ya, berjenis laki-laki. Jenisnya bukan itu harus mesti orang laki-laki, enggak. Orang laki-laki dan hal-hal yang disifati sebagai sifat laki-laki. Tentunya yang disifati dalam kaidah bahasa Arab. Al-qaribi, yang dekat. Jadi kata hadza ini digunakan untuk yang dekat. Kalau menunjuk yang jauh, itu beda lagi. Al-aqil, untuk yang berakal. Misal kalau kita mau menunjuk orang, ini Muhammad, ini menggunakan hadza Muhammad misal. Wa ghairil aqil, dan untuk yang tidak berakal, artinya benda, sifat yang tidak berakal ya. Maka hadza ini kita gunakan dengan kata tunjuknya. Ini pengertiannya ya. Isim isyarat kata tunjuk tunggal mudzakkar yang dekat, berakal dan tidak berakal. Contohnya, misal hadza kitabun. Kenapa ini harokatnya tidak ada? Ini untuk membiasakan nanti. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini kan Rasam Utsmani. Di Rasam Utsmani itu tidak ada kalau bahasa sekarang itu ada di sini fathah tegak sini berdiri di sini, itu tidak ada. Dalam Rasam Utsmani adanya alif kecil seperti ini. Nah, dalam kitab-kitab yang gundul yang tidak berharokat, maka tulisannya seperti ini. Hanya seakan-akan pendek ya, namun ini bacanya panjang. Hadza kitabun. Ini buku. Ini yang tidak berakal. Karena kan buku tidak berakal ya. Kemudian hadza rajulun. Ini laki-laki. Rajulun itu laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya para lelaki itu rijal ya, jamaknya ya, tapi ya. Rajul itu pria. Kemudian selanjutnya hadza masjidun, ini masjid. Nah, itu fungsi hadza itu untuk menunjukkan yang dekat ya, kalau yang jauh itu beda lagi. Kemudian di pelajaran 1 juga kita akan membahas tentang kata ma.
Ma seperti ini, tulisan ini. Ini yang besarnya. Ma. Ma ini artinya apa? Jadi saya bukan nanya balik ya, tapi ma ini artinya apa? Artinya apa memang? Artinya apa? Untuk kata tanya secara istilah, ma itu ismu istifhamin di ghairil aqil. Ismu istifham, kata tanya li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Jadi kalau tidak kita mau menanyakan sesuatu yang tidak berakal, kita gunakan kata ma ini. Contohnya, ini sebuah rumah nih. Kalau kita ingin menanyakan, maka kita tanya, ma hadza, apa ini? Ma hadza, apa ini? Nah, ini kita menggunakan ma kalau ingin menanyakan hal-hal yang tidak berakal. Untuk yang berakal nanti ada bahasanya sendiri, insya Allah. Selanjutnya juga kita akan membahas tentang kata a. Ini ya, hamzah ini ya, hamzah berharokat fathah. A. Ini artinya apakah? Kalau yang tadi ma itu apa? Kalau a, apakah? Nah, kalau a ini beda dengan ma. Kalau a itu hamzatul istifham. Jawabuhu na'am aula. A itu hamzah istifham, hamzah yang digunakan untuk bertanya, yang dimana jawabannya adalah na'am aula, iya atau tidak. Jadi kalau kita menanyakan dengan kata a di depannya, maka jawabannya pasti dia, atau kita harus gunakan jawaban dengan na'am atau la. Na'am untuk yang benar ya, iya. La itu untuk yang salah, bukan. Bagaimana untuk aplikasiannya? Nah, seperti ini. Itu pengertian ya, hamzah untuk pertanyaan. Yang membutuhkan jawaban adalah iya atau tidak. Contohnya seperti ini. Ahadza sarirun? Apakah ini sebuah ranjang? Nah, ini tanda tanya ya. Nah, ini istilahkan di sini ada sebuah ranjang. Kita tanya, ahadza sarirun? Apakah ini sebuah ranjang? Maka kita jawab, na'am, benar. Hadza sarirun. Ini sebuah ranjang. Ini untuk jawaban yang benar. Yang kedua, ahadza kursiyun? Kita masih menanyakan ranjang yang tadi. Ini contoh pertanyaan yang kedua. Ahadza kursiyun? Apakah ini sebuah kursi? Kursiyun itu kursi. Ini sudah menyerap juga ya ke bahasa Indonesia kita ya. Masya Allah. Maka karena jawabannya salah, karena ini tadi kita istilahkan ini ranjang, maka kita jawab la hadza sarirun. Bukan atau tidak, ini sebuah ranjang. Jadi untuk hamzah istifham, kata tanya ini, jawabannya seperti itu. Cara bertanyanya dan jawabannya seperti itu. Kemudian yang ini terakhir ya, di pelajaran 1 ini, pembahasan ini ya, materinya ada kata tentang kata man. Nah, man ini artinya siapa. Nah, inilah yang digunakan untuk yang berakal. Ismu istifhamin lil aqil. Kata tanya yang digunakan untuk hal-hal yang berakal. Orang. Nah, itu yang berakal kita katakan man. Contoh, man hadza? Siapa ini? Man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun. Ini seorang dokter laki-laki. Tabibun itu dokter laki-laki. Masuk ke Indonesia jadi tabib ya. Hadza tabibun, ini seorang dokter laki-laki. Maka ini konteks kalimatnya sudah benar. Ini yang benar. Yang kedua, man hadza? Siapa ini? Hadza kitabun. Ini buku. Ini kan rancu maknanya ya. Maknanya ya nggak ngerti, maknanya salah. Siapa ini? Man hadza? Siapa ini? Hadza kitabun. Ini adalah buku. Maka ini kalimat yang salah. Karena man digunakan untuk yang berakal. Tabib, dokter kan berakal. Muslim, man hadza? Hadza muslimun misalnya. Itu kan yang berakal. Maka itu yang benar. Untuk materi di ad-darsul awal cuman itu aja. Ya, yang dibahasnya ya, tentunya kita akan masuk ke kitabnya langsung. Teman-teman disarankan
untuk mempunyai kitabnya langsung ya, ataupun yang belum bisa, minimal insya Allah yang PDF-nya nanti bisa di download di banyak maktabah An-Nur, ada arsip ORG juga ada. Nanti insya Allah di deskripsi dicantumkan dan untuk download kitabnya. Baik, kita masuk ke pembelajaran ya. Durusul lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha, al-juz'ul awal, juz yang pertama, bagian yang pertama, jilid yang pertama. Kita masuk ke halaman 5. Di bukunya halaman 5 ya. Ya, bisa perhatikan di sini. Ini ad-darsul awal. Hada yang tadi ya, ini. Hada baitun. Ini rumah. Seperti gambarnya ya. Nah, hal yang mesti diketahui juga adalah dalam pembelajaran durusul lughatil arabiyyah ini, maka kita tetap menggunakan harokat secara lengkap. Jadi bukan kita baca hadza bait, tidak. Kita baca dulu harokatnya secara lengkap seluruhnya. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Sama ya, sudah menyerap juga ya. Hadza babun, ini pintu. Dan hal yang mesti diketahui juga adalah kaidah dalam membacanya sama seperti kaidah dalam tahsin atau tajwid. Maksudnya dalam panjang pendeknya ya, afwan. Dalam panjang pendek itu harus mengikuti kaidahnya. Ba panjang, maka kita baca babun. Yang salah adalah kata babun. Nah, itu yang salah. Makanya kesalahan fatal dalam misalkan dalam sholat itu, kalau al-fatihahnya rusak, maka sholatnya bisa batal karena maknanya bisa rancu. Misal contoh pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, di situ ada tasydid. Kalau seorang imam membaca iyyaka na'budu wa iya, i-nya seperti panjang dan itu maknanya bisa berubah menjadi matahari. Naudzubillah, artinya kepada matahari kami menyembah. Nah, itu kan salah fatal. Sama seperti alhamdu, itu artinya pujian. Kalau alhamdu itu kematian, hamada. Nah, itu dalam kaidahnya sama, panjang pendeknya harus sama. Kita lanjutkan. Hadza kitabun, ini sebuah buku. Ini ya. Hadza qalamun, ini sebuah pulpen. Hadza miftahun, ini sebuah kunci. Miftah itu artinya kunci. Hadza maktabun, ini meja. Ini meja ya gambarnya ya. Maktabun itu meja. Hadza sarirun, ini ranjang. Nah, ini juga sama, panjang pendeknya harus dijaga. Hadza sarirun. Sarirun, harinya yang panjang ya. Sarir artinya sarirun, afwan. Ya, kalau sudah terbiasa dan sudah bisa, nanti insya Allah boleh disukunkan, diwakafkan cara bacanya ya. Sarirun itu ranjang. Hadza kursiyun, ini kursi. Udah menyerap ya, kursi ke bahasa Indonesia juga sudah menyerap. Kita lanjut di halaman ke-6. Ini ya, halaman 6. Ma hadza, itu artinya apa ini. Ma hadza, apa ini. Nah, ini kata tanya ya. Sama untuk ininya, apa namanya, untuk kalimatnya, intonasinya harus sama. Kalau pertanyaan, maka nadanya harus bertanya. Jangan kita ucapkan ma hadza, itu seperti kita ngasih tahu ya kan ya. Jadi harus intonasinya bertanya. Ma hadza, apa ini? Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke ininya ya, bacaannya. Ma hadza, apa ini? Di sini ya. Hadza baitun, ini rumah. Ini yang ditanyakan ya. Selanjutnya, ahadza baitun, apakah ini rumah?
Karena ini jawabannya benar, na'am, maka kita jawab na'am. Hadza baitun. Benar. Ini sebuah rumah. Kita lanjut ya. Ma hadza. Apa ini? Ini yang ditanyakan ya. Ini kemeja. Hadza qamisun. Ini adalah kemeja. Qamisun. Qamis itu artinya kemeja. Qamisun itu kemeja ya. Selanjutnya ini ada gambar kursi. Teksnya adalah ahadza sarirun. Apakah ini ranjang? Karena salah, kita jawab la. Hadza kursiyun. Bukan, ini sebuah kursi. Selanjutnya ini ada gambar ballpoint, pulpen. Tapi gambarnya seperti obeng ya. Ini pulpen. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci? Sebentar ya. Apakah ini kunci? Maka kita jawab la. Hadza qalamun. Bukan. Ini pulpen. Qalamun adalah pulpen. Karena dia nanya, ini apakah ini kunci? Maka kita jawab bukan. Ini pulpen. Ma hadza. Ma hadza. Apa ini? Ini apa ini? Ini bintang ya. Hadza najmun. Ini bintang. Nah, ini gambarnya bintang seperti surah An-Najm. Wan najmi idza hawa. Nah, itu An-Najm. Najmun artinya bintang. Ya, kita lanjut di halaman 7, yaitu tamrin afwan. Tamrin itu artinya latihan. Tamrin ini latihan, teman-teman bisa coret-coret di bukunya atau di ininya di buku ya. Ini untuk latihan, sebagai latihan. Tamrin ini ada pertanyaan. Ma hadza, silahkan jawab. Ini apa? Ma hadza, ini apa? Ma hadza, ini apa? Ini apa? Ini apa? Sampai ini apa? Ini di halaman ke-7. Di tamrin yang kedua sama. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Silakan disesuaikan dengan gambar. Silahkan lihat di gambarnya ini. Ini pertanyaannya, ini gambarnya. Seperti itu ya, sampai halaman 8. Nah, nanti halaman 7 dan 8. Halaman 7 itu yang tadi, yang ini. Halaman 7 itu yang ini, halaman 8 itu yang ini. Tamrin 1 dan 2, silakan teman-teman isi di bukunya masing-masing ya. Kita akan bahas di video selanjutnya untuk membahas ini, jawaban yang benar ini tuh jawabannya apa. Sekaligus untuk lanjutan materi selanjutnya. Jadi begitu ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan semoga senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan memberikan karunia-Nya agar kita selalu semangat dalam thalabul ilm, dalam menuntut ilmu demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.